Selamat pagi, saudaraku. Tanpa kita sadari, seringkali ketika kita berdoa, kita meminta sesuatu kepada Tuhan yang tidak perlu sebetulnya. Atau kita seringkali meminta dengan pengertian yang salah, saudaraku. Seakan-akan kita menyerahkan tanggung jawab kita kepada Tuhan dengan maksud agar Tuhan mengambil alih bagian yang sebenarnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Itu sering loh, saudaraku. Tanpa kita sadari, seakan-akan kita mau menyerahkan tanggung jawab kita ke Tuhan supaya Tuhan ambil alih. Cara berpikir seperti ini, saudaraku, ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan banyak orang Kristen. Termasuk kita dulu mungkin, atau hari ini masih seperti itu. Jadi sehingga tidak dapat menjalani kekristenan itu dengan baik, tidak dapat mengerjakan keselamatan dengan benar akhirnya. Tanpa disadari, orang-orang yang menyerahkan tanggung jawab dan tugasnya kepada Tuhan, itu dimanfaatin kuasa gelap loh, saudaraku. Dan biasanya mereka ditawan dengan kuasa kegelapan. Ingat, saudaraku, Tuhan tidak dapat menolong orang yang tidak menolong dirinya sendiri. Garis bawah itu. Saya ulang ya sekali lagi. Tuhan tidak dapat menolong orang yang tidak menolong dirinya sendiri. Orang yang tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Itu di semua lini kehidupan maupun spiritual. Jadi orang yang tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya, itu orang yang tidak bertanggung jawab. Itu bisa dikatakan orang yang tidak menolong dirinya sendiri. Saudaraku, kalau di dalam kisah Adam dan Hawa, Tuhan tidak dapat menyelamatkan Adam Hawa karena mereka tidak menyelamatkan dirinya sendiri dengan tindakan menuruti keinginan dirinya sendiri, tetapi tidak menuruti keinginan kehendak Allah. Ini prinsip penting. Ini tatanan dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi orang Kristen harus tahu ada tatanan, ada kehendak bebas, ada rasio, ada nurani, ada Roh Kudus. Itu semua harus di-blend jadi satu dengan satu tujuan, takut akan Allah, mau menyenangkan perasaan Allah, menjaga kesucian hidup, fokus ke langit baru, bumi baru. Maka itu di-blend jadi satu rumus, satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dan melahirkan satu tindakan di dalam kesadaran seseorang, dan hasil dari tindakan itu akan dipertanggungjawabkan suatu hari di pengadilan Allah. Maka kalau dilihat dari cerita Adam Hawa, saudaraku, Allah tidak menghindarkannya untuk Adam dan Hawa bertemu dengan ular. Sebenarnya Adam dan Hawa bisa menghindari dialog itu sendiri. Melihat pohon itu, mestinya mereka bisa berkata di dalam hati mereka, aku harus menyingkir dari pohon itu atau menjauhi dari pohon itu. Maka jangan membuka percakapan yang akhirnya memberi tempat kepada iblis masuk dalam pikiran. Saudaraku, saya ulang ya. Makanya saya beberapa kali di dalam renungan membawakan kebenaran firman Tuhan di gereja lokal saya selalu katakan, hati-hati dengan pembisikmu. Maka jangan membuka percakapan yang akhirnya memberi tempat kepada iblis masuk dalam pikiran. Harus diingat dengan baik, saudaraku. Firman Tuhan berkata, jagalah dirimu. Itu berarti kitalah yang harus menjaga diri kita, bukan Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak membutuhkan penjagaan Tuhan, bukan loh, saudaraku.
Karena memang ada yang menjadi bagian kita yang harus kita penuhi. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita yang tidak akan diambil alih oleh Tuhan. Betul, saudaraku. Tetapi ada bagian yang kita tidak mampu tanggulangi karena kita terbatas dan hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Jadi ada bagian yang Tuhan tidak akan sentuh karena itu tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi ada bagian yang tidak bisa kita lakukan, itu bagian Tuhan. Yang pasti, saudaraku, Tuhan akan penuhi walaupun tidak kita minta. Jadi kalau kita berkata, lindungi aku Tuhan, artinya begini, aku harus melindungi diriku sendiri. Dan aku bersedia berkolaborasi dengan dirimu Tuhan untuk mengerjakan keselamatanku ini. Nah, konsepnya udah jelas kan, saudaraku. Kita sendiri pun harus penuh dengan konsep berkemas-kemas, berjaga-jaga, berhati-hati dalam hidup. Sehingga kita bisa jadi partner Tuhan. Jadi keselamatan yang sudah dihadiahkan kepada kita tidak terbuang dengan sia-sia. Kita benar-benar mengerjakan keselamatan itu dengan baik, dengan kita sungguh-sungguh mengambil bagian yang memang bagian kita, lakukan yang terbaik. Tuhan tidak akan memenuhi bagiannya kalau kita tidak memenuhi bagian kita, saudaraku. Ingat, di dalam penaklukan Kanaan oleh bangsa Israel, Tuhan berbicara kepada Yosua supaya Yosua meneguhkan dan menguatkan dirinya. Dengan meneguhkan dan menguatkan dirinya, Yosua yang satu dari dua mata-mata bersama Kaleb yang mengatakan, kita maju. Sementara yang lain berkata, kita mati melawan orang-orang Kanaan yang besar-besar seperti raksasa. Dan kita seperti belalang-belalang. Maka saudaraku, menangislah bangsa itu mendengar ujaran mata-mata yang tidak berkapasitas sebagai orang yang layak ditolong juga disertai Tuhan. Mata mereka tidak terlihat seperti akan menjadi bangsa yang besar. Mereka takut dengan apa yang ada di depan mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, kita maju, kita bisa. Banyak orang tidak berkapasitas menjadi orang-orang yang disertai Tuhan karena dia tidak menyertai dirinya sendiri. Dia tidak membakar gairahnya. Dia tidak membakar semangatnya. Bukan Tuhan yang menguatkan Yosua, tapi Yosua yang harus menguatkan dirinya sendiri, saudaraku. Dan ketika Yosua menguatkan dirinya sendiri, dia bisa angkat senjata dengan gagah perkasa melawan bangsa Kanaan. Selanjutnya yang menjadi bagian Tuhan akan dipenuhi. Allah bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Amin, saudaraku. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengasihi Allah? Orang yang berniat mengasihinya. Allah tidak memberikan api cinta, lalu orang itu bisa mengasihi Allah dengan sendirinya, dengan otomatis. Tidak, saudaraku. Tidak. Jadi, yang lain tidak diberi api cinta kepada Tuhan, jadi tidak bisa mencintai Tuhan, lalu mencintai setan. Tidak, itu pemikiran yang salah, saudaraku. Salah. Cinta kepada Tuhan itu dinyalakan oleh orang itu sendiri. Pribadi lepas pribadi. Dia mau menyalakan api cintanya kepada Tuhan atau kepada setan, itu tergantung kepada pribadi lepas pribadi. Tuhan bukan Tuhan yang tidak adil. Kalau Tuhan memilih sebagian orang diberikan api supaya mencintai dia dan sebagian tidak, di mana keadilan Tuhan? Betul kan, saudaraku? Tetapi pribadi lepas pribadi, bagaimana dia menggarap hidupnya untuk dia mengobarkan cintanya kepada Tuhan di dalam setiap lini, apapun yang dia ambil bagian di sana.
Ini bukan main, saudaraku. Ini sesuatu yang keren sebetulnya kalau kita mengerti itu. Karena Tuhan tidak bertindak sendiri tanpa peran sama sekali dari manusia. Itu tidak bisa. Ini saya sebut dengan tatanan. Ini hukum Allah. Jangan dirusak, saudaraku. Jadi memang ada bagian yang harus kita penuhi untuk mewujudkan rencana Allah dalam hidup kita. Rencana Allah dalam hidup kita adalah keselamatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa keselamatan dapat terwujud dalam kehidupan seseorang. Bukan hanya tindakan Allah sepihak, melainkan juga harus direspon oleh manusia. Penyesatan yang berhasil dilakukan oleh iblis adalah ketika orang percaya merasa bahwa semuanya dikerjakan oleh Allah sepihak. Dan doktrin ini kuat sekali menguasai sebagian gereja di dunia ini. Termasuk gereja-gereja di Eropa, saudaraku. Ketika seseorang mulai mengabaikan tanggung jawabnya, tugasnya, maka ia tidak akan pernah memiliki apa yang Allah telah sediakan. Betul, saudaraku, seperti fasilitas keselamatan Roh Kudus. Roh Kudus pun tidak akan bisa bekerja tanpa respon kita. Maka keselamatan gagal kalau Roh Kudus tidak bisa bekerja maksimal, optimal, proporsional dalam hidup kita sebagai orang percaya. Roh Kudus pun tidak bisa bekerja kalau respon manusia itu tidak hidup di dalam kekudusan. Karena firman Tuhan sendiri berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Hari ini banyak orang hanya mengucapkan kredo, seakan-akan mengucapkan syahadat, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Selesai. Seakan-akan dengan begitu dia memperoleh keselamatan. Belum. Karena Roh Kudus belum di-on-kan itu. Itu ready, Roh Kudus sudah ready, tapi belum on. Kalau Anda tidak menjadi partner Roh Kudus yang bagus, dengan menjaga kekudusan hidup, bertanggung jawab hidup, menggarap hari-hari hidupmu, segala hal yang terjadi, kau garap benar-benar, kau bertanggung jawab dalam hidupmu, baru Roh Kudus terus bekerja, terus berkolaborasi dengan kita, sampai kita menjadi pribadi yang layak, berkenan di pemandangan Bapa. Jadi keselamatan itu bukan otomatis diterima, saudaraku. Anugerah adalah pemberian cuma-cuma, betul itu, benar. Tetapi proses menyambut anugerah itu tanggung jawab manusia, pribadi lepas pribadi. Renungkan ini, saudaraku. Saya rindu kita semua suatu hari nanti bersama-sama di langit baru, bumi baru. Sekarang kita bareng-bareng yuk menggarap keselamatan kita penuh dengan tanggung jawab hidup. Ya, ada bagian Tuhan, tetapi ingat, ada bagian kita juga yang harus kita kerjakan. Bagian yang kita kerjakan mungkin hari ini nilainya masih C. Garap terus sampai kita mendapatkan nilai tertinggi, A+. A+ di mata Tuhan. Berjuang bersama. Saya berjuang, Anda berjuang. Kiranya Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.